Jadi kalau misalnya my friends perhatiin yang terjadi sama PTRO selama 2 hari terakhir terjadi ARB dan juga kalau my friends perhatiin di saham-sahamnya grupnya Pak Priyogo, hampir semuanya juga mengalami penurunan ya dalam waktu 2 hari terakhir ini atau beberapa hari terakhir inilah kalau kita boleh bilang. Cuma yang memang paling kerasa banget penurunan secara signifikan itu ada terjadi di PTRO. Dan kalau misalnya my friends coba cek, berbagai macam narasi yang ada saat ini untuk menjustifikasi penurunan tersebut, ada yang bilang bisa dikeluarkan dari MSCI atau mungkin nggak jadi masuk atau nggak jadi naik dari global, nggak jadi di upgrade, berbagai macam hal lah. Tapi baik lagi, my friends, yang mau coba kita kasih lihat di sini adalah apa yang pernah terjadi di tahun lalu. Saya akan cerita sedikit dan ini apa yang kita rasakan dan apa yang harus dilakukan sebenarnya, my friends. Ini saya akan coba kasih lihat terlebih dahulu. Jadi sebentar ya. Ini kalau misalnya my friends lihat di active watchlist-nya kita pernah memasukkan brand dan juga cuan di tahun lalu. Jadi kalau misalnya my friends lihat, cuan itu kita masukkan di tanggal 2 Januari 2025, sudah terlihat ya di layar kaca my friends ya. Terus juga brand kita pernah masukkan di tahun lalu juga di 2 Januari juga sama. Jadi pada saat itu pembahasannya di awal tahun, ekspektasinya positif di tahun itu dan harusnya saham-saham Pak Priyogo juga bisa mengalami momentum yang positif pada saat di awal tahun 2025 pembahasan yang terkorelasi dengan dua saham yang kita masukkan ke dalam active watchlist. Nah, untuk brand sendiri sudah kita keluarkan di 17 Desember ya. Meskipun tidak besar sekali return tapi at least positif, dan kalau my friends lihat juga di cuan juga sama. Kita keluarkan di 17 Desember. Nah, ini mungkin returnnya cukup masif ya, sekitar 118% dari waktu kita masukkan dan kita keluarkan. Nah, apa sih sebenarnya yang mau saya sampaikan dari keadaan sekarang? Jadi kalau misalnya my friends perhatiin dari gambaran saat ini, sebenarnya hal ini tuh terjadi kembali sebenarnya my friends. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin ini di chartnya untuk saham brand dan juga saham cuan, my friends perhatiin di awal tahun ketika kita melakukan pembahasan tersebut, saham brand, saham cuan dan juga saham-saham Pak Priyogo di awal tahun 2025 itu sempat mengalami penurunan. Ini sudah muncul belum di layarnya? Kok saya belum lihat ya. Pak Fajar boleh dibantu. Nah, ini kalau misalnya my friends lihat di awal tahun kenapa brand cuan pada saat itu mengalami penurunan? Kalau my friends ingat di awal tahun ada pengumuman dari MSCI bahwa brand cuan PTRO dikeluarkan dari review di bulan Februari dan juga bulan Mei. Coba aja my friends cek archive-nya, my friends googling aja. Nah, ini yang terjadi my friends. Jadi ketika saat itu tidak dimasukkan dalam review ketika indeks itu rebalancing, artinya kesempatan untuk bisa masuk itu tertutup pada periode rebalancing pada saat itu. Nah, ini kalau misalnya my friends lihat, si brandnya langsung merespon turun signifikan sekali. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin, ketika ambil posisinya waktu pas kita bahas masuk ya, itu floating loss-nya pasti sudah lebih dari 50% untuk brand, sedangkan yang cuan lebih signifikan lagi nih my friends kalau my friends perhatiin. Jadi sempat di awal tahun kita bahas, dia naik sampai ke 1.500-an, habis itu sempat turun lowest-nya di 400-an my friends pada tahun 2025 kemarin. Nah, apa yang mau kita sampaikan di sini adalah tipikal saham-saham konglomerasi seperti brand, cuan, dan juga saham-saham lain, atau mungkin sekarang saat ini terlihat di PTRO, hal-hal yang sifatnya sensitif seperti indeks rebalancing atau hal-hal yang terkait dengan indeks global itu sangat-sangat memungkinkan sekali membuat mereka pergerakannya sangat volatile. Ya, jadi kalau misalnya dilihat penurunan yang terjadi sama PTRO bukan menormalkan, tapi sebenarnya itu adalah suatu hal yang pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Jadi ketika mendekati atau ada suatu informasi atau ada pengumuman yang sifatnya sangat-sangat sensitif, di bawah ekspektasi pasar, normalnya pasarnya akan merespon secara negatif. Nah, ini kan kalau saat ini berbagai macam justifikasinya, bisa jadi nggak jadi naik ke global standard lah, atau mungkin berbagai macam isu lah. Tapi baik lagi my friends harus ingat bahwa semua saham yang ketika menjelang atau mau masuk ke pengumuman indeks rebalancing, udah naik secara signifikan, normal sekali terjadi penurunan atau koreksi itu sebenarnya normal sekali. Nah, yang mau kita sampaikan di sini adalah kita akan melihat pergerakan yang jauh lebih normal, jauh lebih stabil ketika kita sudah melewati dua fase utama yang berhubungan sama MSCI. Ini kenapa kita ingatkan berkali-kali. Yang pertama adalah ekspektasi jadwal tidak berubah, 31 Januari maksimal kita sudah tahu
kira-kira regulasi free float yang akan dikenakan sama MSCI seperti apa. Yang kedua, di 10 Februari mengenai indeks rebalancing yang akan efektif di bulan Maret. Kenapa ini juga mempengaruhi pergerakan saham-saham seperti grup Pak Prayogo? Karena kita tahu beberapa saham, bukan beberapa ya, hampir semuanya itu sudah mulai masuk di MSCI, meskipun nggak semuanya di global standard. Ketika terjadi outflow baik yang di global standard maupun yang di mid sama small cap, pasti ada potensi kena outflow karena kejelasan dari si MSCI free float di tanggal 31 Januari nih my friends. Terus kalau misalnya nanti di bulan Februari tidak ada informasi dikeluarkan dari review dan hal yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, harusnya pergerakannya akan mulai cenderung lebih stabil. Jadi buat my friends yang pegang saham-saham grupnya Pak Prayogo atau yang terkorelasi atau yang mungkin sensitif terhadap pergerakan menjelang pengumuman MSCI, ini adalah suatu hal yang sebenarnya normal. Sampai nanti marketnya itu benar-benar clear arahnya itu seperti apa, regulasi seperti apa, nanti akan masuk dan keluar seperti apa, itu baru nanti akan benar-benar lebih stabil. Jadi volatility ini sebenarnya normal menjelang hal tersebut, dan normalnya ketika nanti sudah mulai stabil, marketnya pasti akan mulai mulai mengapresiasi lagi my friends, karena kita sudah pernah ngalamin ini dari tahun lalu dan tahun sebelumnya juga sebenarnya. Jadi saham yang masuk tiba-tiba dikeluarkan itu pernah kejadian yang kita ingatkan di 2024, brand waktu itu di FTSE, terus juga brand cuan PTRO dikeluarkan dari review ya, jadi nggak bisa masuk di periode tersebut di bulan Februari dan bulan Mei tahun lalu. Jadi ini adalah suatu hal yang normal sebenarnya referensi. Jadi baik lagi, apa yang akan terjadi dengan sampai PTRO dan yang lainnya, kemungkinan besar masih ada potensi selling pressure, tapi kalau dilihat per Jumat kemarin sudah mulai ada perlawanan ya, tapi kita akan lihat lebih stabil setelah 2 tanggal yang tadi saya sebutkan tadi my friends. Itu saham-saham yang berhubungan dengan grup Pak Prayogo.